Puluhan kapal diterjunkan. TNI kawal kapal selam nuklir Rusia menuju Indo-Pasifik. Situasi di kawasan Indo-Pasifik semakin memanas setelah berbagai kekuatan militer dunia mulai terlibat dalam eskalasi ketegangan yang bermula dari aksi TNI terhadap kapal minyak Israel. Konflik ini mendapat sorotan besar dari dunia internasional, terutama setelah Australia mengirim beberapa kapal perang ke kawasan Indo-Pasifik sebagai respons terhadap tindakan Indonesia. Dalam situasi yang penuh ketegangan ini, Rusia muncul dengan langkah strategisnya, mengirimkan kapal selam bertenaga nuklir ke wilayah tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap Indonesia. Setelah melakukan perjalanan panjang, kapal selam nuklir Rusia akhirnya tiba di pangkalan militer TNI Angkatan Laut di Natuna. Kedatangan kapal selam ini bukan hanya simbol aliansi strategis, tetapi juga sinyal kuat bahwa Rusia siap berperan dalam konflik yang berkembang di Indo-Pasifik. Kini, kapal selam tersebut kembali berlayar, dikawal oleh puluhan kapal perang TNI AL menuju pusat ketegangan, kawasan Indo-Pasifik. Kawasan Indo-Pasifik telah menjadi salah satu titik panas dalam geopolitik dunia selama beberapa dekade terakhir. Posisi strategis kawasan ini, yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menjadikannya pusat lalu lintas perdagangan dan militer global. Ketegangan di wilayah ini meningkat setelah berbagai peristiwa yang melibatkan beberapa negara besar, termasuk Amerika Serikat, China, Australia, dan baru-baru ini, Indonesia. Ketegangan mulai memuncak ketika kapal minyak Israel berlayar melewati wilayah Indonesia tanpa izin. Menanggapi hal ini, TNI mengambil tindakan tegas dengan menahan kapal tersebut. Langkah ini memicu reaksi keras dari Australia, sekutu dekat Israel, yang segera mengirimkan armada kapal perangnya ke kawasan Indo-Pasifik. Langkah ini dinilai oleh banyak pihak sebagai upaya untuk menekan Indonesia dan menunjukkan kekuatan militer Australia di kawasan tersebut. Namun, Indonesia tidak sendirian dalam menghadapi tekanan ini. Rusia, yang selama ini dikenal memiliki hubungan baik dengan Indonesia, merespons dengan mengirimkan salah satu kapal selam bertenaga nuklirnya ke perairan Indonesia. Kapal selam ini dianggap sebagai simbol dukungan strategis Rusia terhadap Indonesia di tengah ketegangan yang sedang berkembang di kawasan tersebut. Kedatangan kapal selam nuklir Rusia di pangkalan militer TNI Angkatan Laut di Natuna menjadi momen penting dalam perkembangan konflik ini. Natuna, yang terletak di Laut Natuna Utara, merupakan salah satu pangkalan militer strategis Indonesia yang berperan penting dalam menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. Pangkalan ini juga menjadi lokasi yang ideal untuk menyambut kapal selam Rusia sebelum melanjutkan perjalanan menuju kawasan Indo-Pasifik. Kapal selam bertenaga nuklir ini, dengan kemampuan siluman dan persenjataan canggih, merupakan salah satu aset militer paling kuat yang dimiliki Rusia. Kehadirannya di Natuna bukan hanya untuk unjuk kekuatan, tetapi juga untuk menunjukkan komitmen Rusia dalam mendukung Indonesia di tengah situasi yang semakin tegang. Kehadiran kapal selam ini juga meningkatkan moral pasukan TNI yang berada di garis depan, karena mereka tahu bahwa kekuatan militer global seperti Rusia berada di belakang mereka. Setelah melakukan persiapan dan koordinasi dengan pihak Indonesia, kapal selam tersebut bersiap melanjutkan perjalanan menuju pusat konflik di kawasan Indo-Pasifik. Namun perjalanan ini tidak dilakukan sendirian. TNI AL mengerahkan puluhan kapal perangnya untuk mengawal kapal selam tersebut, memastikan bahwa perjalanan menuju kawasan Indo-Pasifik berlangsung aman dan tanpa gangguan dari pihak-pihak yang tidak diinginkan. TNI Angkatan Laut memainkan peran kunci dalam menjaga keamanan wilayah laut Indonesia, terutama di tengah ketegangan geopolitik yang sedang meningkat. Dalam misi pengawalan kapal selam nuklir Rusia, TNI AL mengerahkan armada kapal perangnya yang terdiri dari kapal fregat, korvet, dan kapal patroli cepat. Kapal-kapal ini dilengkapi dengan sistem radar canggih dan persenjataan anti kapal selam, memastikan bahwa setiap ancaman potensial dapat dihadapi dengan cepat dan efektif. Selain kapal perang, TNI AL juga mengerahkan kapal-kapal pendukung seperti kapal logistik dan kapal medis, memastikan bahwa seluruh armada memiliki dukungan yang cukup selama perjalanan panjang menuju Indo-Pasifik. Langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mengawal kapal selam nuklir Rusia dan menjaga stabilitas di kawasan yang kini menjadi sorotan dunia internasional.
Perjalanan ini tentu tidak mudah. Kawasan Indo-Pasifik saat ini dipenuhi dengan kapal-kapal militer dari berbagai negara, termasuk armada kapal perang Australia yang telah ditempatkan di sana. Meski demikian, TNI AL dan Rusia tetap melanjutkan perjalanan dengan penuh percaya diri, menunjukkan bahwa mereka tidak gentar menghadapi tekanan militer dari negara-negara lain. Sementara itu, di balik layar, diplomasi juga berlangsung antara Indonesia, Rusia, dan Australia. Indonesia, sebagai negara yang selalu mendorong perdamaian dan stabilitas, terus berupaya untuk meredakan ketegangan melalui jalur diplomatik. Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga tidak segan-segan menunjukkan bahwa mereka siap mempertahankan kedaulatan wilayahnya dan tidak akan gentar menghadapi tekanan dari negara manapun. Keterlibatan Rusia dalam konflik ini menunjukkan hubungan yang semakin erat antara Indonesia dan Rusia. Selama beberapa tahun terakhir, kedua negara telah memperkuat kerjasama di berbagai bidang, termasuk di sektor pertahanan dan militer. Pengiriman kapal selam nuklir ini hanyalah salah satu contoh dari komitmen Rusia untuk mendukung Indonesia, terutama di tengah situasi yang semakin memanas di Indo-Pasifik. Rusia, yang selama ini bersikap kritis terhadap dominasi Barat di kawasan Asia-Pasifik, melihat Indonesia sebagai mitra strategis yang dapat membantu menyeimbangkan kekuatan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, dukungan Rusia terhadap Indonesia dalam konflik ini bukan hanya didasarkan pada kepentingan jangka pendek, tetapi juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat pengaruh Rusia di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia, di sisi lain, menyambut baik dukungan ini. Sebagai negara dengan posisi strategis di kawasan, Indonesia menyadari bahwa mereka membutuhkan dukungan internasional untuk menghadapi tekanan dari negara-negara besar seperti Australia. Dengan adanya dukungan dari Rusia, Indonesia kini memiliki kekuatan tambahan untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul di kawasan Indo-Pasifik. Kawasan Indo-Pasifik telah menjadi salah satu titik panas dalam geopolitik dunia selama beberapa dekade terakhir. Posisi strategis kawasan ini, yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menjadikannya pusat lalu lintas perdagangan dan militer global. Ketegangan di wilayah ini meningkat setelah berbagai peristiwa yang melibatkan beberapa negara besar, termasuk Amerika Serikat, China, Australia, dan baru-baru ini, Indonesia. Ketegangan mulai memuncak ketika kapal minyak Israel berlayar melewati wilayah Indonesia tanpa izin. Menanggapi hal ini, TNI mengambil tindakan tegas dengan menahan kapal tersebut. Langkah ini memicu reaksi keras dari Australia, sekutu dekat Israel, yang segera mengirimkan armada kapal perangnya ke kawasan Indo-Pasifik. Langkah ini dinilai oleh banyak pihak sebagai upaya untuk menekan Indonesia dan menunjukkan kekuatan militer Australia di kawasan tersebut. Namun, Indonesia tidak sendirian dalam menghadapi tekanan ini. Rusia, yang selama ini dikenal memiliki hubungan baik dengan Indonesia, merespons dengan mengirimkan salah satu kapal selam bertenaga nuklirnya ke perairan Indonesia. Kapal selam ini dianggap sebagai simbol dukungan strategis Rusia terhadap Indonesia di tengah ketegangan yang sedang berkembang di kawasan tersebut.